Halo sahabat trader, pada video kali ini saya Alfian ingin membahas satu materi yang dimana materi ini menjadi basic eh, candlestick untuk kita bisa menganalisa pergerakan chart di market. Marketnya bisa apa aja ya ketika kita melihat pergerakan saham, melihat pergerakan chart dari kripto, futures atau forex, Anda mutlak harus kenal dengan candlestick khusus untuk analisa teknikal. Analisa ini sendiri menjadi bagian dari metode analisis. Yang pertama, Anda bisa menganalisa tentang laporan keuangan yang kita sebut analisa fundamental. Lalu ada analisa teknikal yang dimana analisa teknikal ini membaca dari pergerakan-pergerakan dari pembentukan pola candlestick. Dan sebelum saya masuk ke materi candlestick, saya mau jelaskan dulu. Yang pertama, saya ingatkan setiap bisnis, apapun itu bisnisnya, bahkan perusahaan besar sekalipun, punya dua elemen yang harus diperhatikan ataupun dipahami dengan baik. Yang pertama ada money management. Money management ini sebagai sistem untuk memanage keuangan perusahaan. Sama, kita juga sebagai trader, money management sangat penting. Mengatur berapa budget kita, berapa modal kita, dan berapa cost atau budget untuk kita transaksikan di setiap saham. Di Zoom yang akan datang, mungkin next saya akan buatkan juga videonya untuk kita bahas terkait dengan money management. Khusus pada video kali ini, saya akan terfokus dengan candlestick, pemahaman basic candlestick, dan bagaimana kita entry dengan mengadopsi price action. Price action itu adalah pembentukan pola candle yang dimana ada suatu opportunity atau peluang untuk kita bisa entry dan melakukan action, dan kita tunggu hasilnya. Apakah dia sesuai dengan transaksi kita atau tidak. Ya, pada kali ini saya juga akan mengajarkan bagaimana entry dan exit. Ini penting karena beberapa kali saya perhatikan ketika Anda buy atau beli suatu saham, orientasinya itu exitnya TP. Jadi saya sudah beli di saham ini, TP-nya di mana? Nah, ini satu hal yang terkadang jadi keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena seperti sama halnya kalau Anda suka tonton film survival ya, ada tentara atau orang masuk ke hutan, dia menandai setiap pohon-pohon yang dilewati, mungkin dengan pita atau dengan cat gitu, agar dia tidak tersesat ketika masuk ke dalam hutan itu. Nah, sama ketika kita membeli saham atau trading dimanapun, di market apapun, kita harus tahu entry-nya di mana, lalu exit-nya di mana. Nah, yang jelas exit-nya ini bukan TP, tapi exit untuk stop loss, membatasi kerugian. Dengan kita memahami analisa teknikal, kita akan mampu membatasi resiko. Nah, membatasi resiko ini dengan stop loss. Gunakanlah stop loss yang sudah diperhitungkan, ya. Jadinya eh, hal yang harus Anda pikirkan ketika Anda ingin membeli suatu saham, katakanlah Anda beli saham di harga 1.000. Lalu Anda harus pikirkan, ketika saya beli saham ini dan apabila saham ini tidak sesuai dengan harapan, artinya saham ini tidak naik, melainkan dia bergerak turun ke bawah.
saya harus buang di mana, saya harus exit di mana, saya harus cut loss di mana. Bukannya saya udah beli saham, saya TP-nya di sini nih. Itu satu hal yang agak keliru buat saya. Jadi satu hal yang menjadi penting ini harus kita benar-benar pahami dengan baik, bahwa setiap kali kita entry kita harus tahu exit stop loss-nya di mana, ya. Ketika kita entry kita harus tahu ketika market tidak sejalan dengan harapan atau analisa kita, apa yang harus kita lakukan. Cut loss. Cut loss-nya di mana? Kita pelajari pada materi kali ini. Strategi trading ini ada 4 yang saya jadikan metode dan ini sebagai standar operasional. Balik lagi ke analogi suatu perusahaan, sistem menjadi suatu fondasi. Fondasi bisnis apapun itu adalah money management. Ya, perhitungan keuangan dengan baik itu sangat menjadi tulang punggung bagi kelangsungan bisnis itu sendiri apapun itu, ya. Dan setiap perusahaan, setiap apapun hal yang berkaitan dengan bisnis, ada yang namanya standar operasional. Nah, standar operasional ini yang harus kita disiplinkan. Kita punya 4 strategi trading yang kita jadikan standar operasional. Ada candlestick strategi, chart pattern strategi, momentum strategi, dan breakout strategi. Kita dibayar karena disiplin, ya. Kalau Anda mungkin pernah dapat wejangan dari influencer atau dari apa namanya, mentor-mentor, ya, Anda bisa bisa pahami dengan baik dan ingat dengan baik, mereka selalu ingatkan stop loss, harus tega stop loss, harus tega cut loss, karena untuk membatasi resiko atau mengamankan aset. Dengan begitu, Anda sudah disiplin dengan metode. Metode kali ini kita lebih terfokus ke candlestick strategi. Oke. Teknik price action adalah teknik yang dilakukan dengan cara memantau pasar dengan melihat pola-pola grafik atau candle. Teknik ini bisa juga disebut teknik naked chart trading atau teknik yang tidak mengandalkan indikator yang rumit, ya. Terkait dengan indikator perlu saya berikan pemahaman dulu. Terkadang ada beberapa trader yang mungkin salah mengartikan terkait dengan penggunaan indikator. Mungkin Anda juga pernah lihat, ya, ada beberapa trader yang mungkin menggunakan beberapa indikator oscillator, katakanlah di sini RSI, terus di atasnya mungkin MACD, lalu di atasnya ada satu lagi stokastik, ya. Nah, ini yang saya anggap keliru atau kurang tepat, dan bahkan kalau saya bilang sesat, ya. Kenapa saya bilang sesat? Karena ini sama aja dengan voting nih, penggunaan beberapa indikator ini. Ini adalah indikator momentum sebetulnya, oscillator. Ini adalah indikator di mana untuk melihat fase pergerakan harga. So, kalau misalkan ada ngelihat stokastiknya mengarah naik, oh berarti bullish. Kalau MACD-nya ada stokastiknya, volumenya udah mulai naik, oh berarti bisa beli. RSI-nya naik, bisa beli. Wah, ini 3 indikator ini menunjukkan bahwa sudah ada sinyal, ya, dibuat jadi sinyal nih indikator. Ada sinyal bahwa akan ada pergerakan naik ke atas. Nah, ini yang jadi seperti voting. Nah, sebetulnya nggak harus banyak-banyak indikator oscillator digunakan. So, akhirnya dengan banyak indikator seperti ini, mungkin di sini ada lagi nih volume,
ataupun apapun itu ya. Alhasil kita ngelihat candlenya cuma sedikit, setengahnya dari layar atau monitor juga belum tentu. Padahal indikator ini bergerak setelah candle itu bergerak, ya. Sama analoginya seperti Anda naik kendaraan, bensinnya habis dulu di tangki, baru indikatornya ikut turun, ya kan? Bukan ngelihat indikatornya. Kalau misalkan kita ngelihat indikator A udah naik, indikator B udah naik, indikator C udah naik, baru kita entry, harga itu sudah ada di atas. Harga sudah ada di atas dan eh, di saat itulah kita telat. Ada yang bilang istilahnya itu cuci piring. Nah, kalau cuci piring itu kan kita udah beli di atas. Nah, yang udah punya barang di bawah jualan, itu yang buat kita keseret. Nah, pada kali ini juga saya akan ajarkan bagaimana kita entry untuk tidak lagi mengejar saham-saham yang sudah terbang. Ya, kita cari price actionnya. Metode price action, di mana ada price action baru kita boleh entry. Dengan di awal tadi saya sudah bahas ada 4 strategi trading, ada candlestick strategi, chart pattern strategi, momentum strategi, breakout strategi. Kalau Anda nantinya ditanya, Anda itu beli saham atau Anda buy atau sell, ya, kalau futures, ya, kalau futures Anda bisa transaksi dua arah, bisa buy, bisa sell. Ya, Anda transaksi berdasarkan apa? Oh, kayaknya nih akan naik. Oh, ini kayaknya akan turun. Dan lebih parahnya lagi, teman saya bilang nih saham bagus. Nah, ini lebih parah. Anda udah nggak boleh lagi ikut-ikutan besok-besok. Setiap kali Anda entry, Anda harus tanya pada diri Anda, kenapa saya harus beli saham ini? Karena ada candlestick strategi. Karena ada candlestick pattern. Ada chart patternnya. Ada momentumnya. Ada breakout strateginya. Jadi harus ada landasannya. Nggak boleh lagi kita ikut-ikutan atau seperti kayaknya. Jangan pernah trading berdasarkan harapan. Ini adalah hal yang salah, ya. Jadi Anda harus tahu patternnya di mana dan apa yang terbentuk baru kita entry. Sama seperti di kehidupan. Anda nggak mungkin kan buang-buang uang untuk ada orang jualan lewat atau Anda masuk ke mall lewat toko Anda asal beli. Anda harus membeli sesuatu dengan adanya alasan. Jadi kalau Anda nggak ada alasan untuk membeli, nggak mungkin Anda beli. Nah, alasan-alasan ini yang harus dikaitkan dengan 4 strategi trading ini. Kalau Anda nggak ngelihat ada candlestick pattern, Anda nggak boleh entry. Kalau Anda tidak melihat chart pattern, Anda tidak boleh entry. Kalau Anda tidak melihat ada momentum, Anda tidak boleh entry. Kalau Anda tidak melihat breakout strategi, Anda tidak boleh entry. Momentum ini didapat dari indikator. Indikatornya cukup pakai stokastik. Karena stokastik ini adalah indikator oscillator yang akan menjadi pendukung, ya. Momentum ini atau indikator ini hanya pendukung untuk adanya pembentukan pattern. Nah, saya coba gambarkan ada swing pattern candle. Di sini ada pembentukan pergerakan turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Lalu apabila candle selanjutnya naik melewati high candle sebelumnya, ini menjadi pattern candle. Ini yang kita sebut swing low. Ya, kalau nggak ada ini, kita nggak boleh entry. Lalu ketika naik ke atas, di atas ada pergerakan naik dan candle selanjutnya dia bergerak turun melewati low dari candle sebelumnya, maka kita harus buang. Ya, ini yang kita sebut swing high atau reversal swing high dan ini reversal swing low. Ini yang kita sebut pattern candle. Nanti jenis-jenisnya ada kita bahas selanjutnya. Ya, swing itu terdiri dari 3 pembentukan candle. Nah, ini yang kita sebut swing low. Ini yang kita sebut swing high. Oke. Dan pergerakannya ini dari atas. Di atas lalu di bawah ada pembentukan swing seperti ini, 3 candle seperti ini. Ini yang kita sebut swing atau adanya terjadi reversal.
perlu kita pahami ada candle yang memiliki low semakin turun, low semakin turun, low semakin turun, low semakin turun, dan kita lihat di sini ada high-nya juga semakin turun. Apabila next candle high-nya ini dilewati, ini berpotensi menjadi reversal. Disinilah kita entry. Dan nanti ada momentum strategi dari stokastik. Katakanlah ini stokastik. Dia bergerak turun ke bawah. Lalu dia mulai naik ke atas. Dan ada golden cross di sini. Inilah momentum. Candlestick strateginya terpenuhi, momentum strateginya terpenuhi. Dan ini menjadi sinyal untuk kita bisa entry di saham-saham yang candlesticknya sudah mulai ada reversal. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, sejarah candlestick ini bermula dari Muniesa Homa, seorang pengusaha beras di Jepang pada tahun 1700-an yang paling terkenal dalam memprediksi pergerakan harga beras pada masanya dan masa yang belum terjadi dengan menggunakan harga-harga masa lalu. Jadi ada istilahnya history repeat itself. Jadi sejarah atau historical dari pergerakan-pergerakan harga atau pergerakan candle di masa lalu sebelumnya itu bisa kita predik kemana arah pergerakan selanjutnya. Maka yang tadi saya gambarkan ada pergerakan reversal, dia turun ke bawah dan dia ini membentuk reversal, maka kita melihat yang jelas ini historical kan. 3 hari yang lalu kalau kita lihat candlenya daily. 3 hari yang lalu berarti hari keempat tendensinya dia akan bergerak ke arah mana. Dengan kita melihat historical, kita mampu memberikan pandangan atau prediksi harga ke depan akan ke arah mana. Candlestick ini memiliki 2 jenis. Bullish candle itu berwarna hijau, arahnya naik ke atas. Bearish candle itu berwarna merah, arahnya turun ke bawah. Ya, ini sebuah metode diagram kuno yang ditemukan dari Jepang ya, dan kita gunakan masih sampai saat ini dan masih menjadi metode trader sampai detik ini. Ini adalah contoh pembentukan candlestick di mana apabila kita melihat ada candlestick hijau, opennya di bawah, closingnya di atas. Ketika open di jam 9, ya harga sempat di bawah turun, katakanlah opennya di 100, di harga 100. Lalu sekitar jam 10-an, jam 11-an sempat di bawah turun ke harga 90 katakanlah. Lalu pada jam 2 dibawa naik ke atas sampai dengan ke harga katakanlah di 120. Nah, lalu sekitar beberapa menit sebelum market closing, harga dibawa turun. Nih, market dikuasai seller sampai atas sampai akhirnya closing di harga 110 katakanlah ya. Nah, pada idealnya, pada umumnya harga open itu selalu harus sejajar dengan harga closing candle sebelumnya. Di berapapun time frame yang kita lihat, kali ini kita fokus ke time frame daily yang candlenya terbentuk 1 hari sekali. Apabila hari ini closing katakanlah di 110, besok harus open juga di 110, harus sejajar karena kan ditutup di 110 ya. Tapi ada kalanya market itu loncat, loncatnya baik itu ke atas atau loncatnya ke bawah. Artinya kalau di kemarin closing di 110, besok loncat di 115 katakanlah. Opennya di 115. Ini yang kita sebut gap. Kalau loncatnya ke atas itu berarti gap up. Kalau loncatnya ke bawah berarti gap down. Nah, balik lagi ketika open di 110 sempat dibawa naik ke atas di 120 dan sempat market naik ke atas lalu sampai dengan di 120 market dikuasai seller, mulai jualan nih. Akhirnya turun ke bawah sampai dengan ke harga terendah atau low price-nya di harga 90, menjelang closing dia naik ke atas, penutupan di bawah.
Kesimpulannya kalau market atau candle bullish, opennya di bawah, closingnya di atas. Kalau candlenya bearish, opennya di atas, closingnya di bawah. Ya. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis bentuk candle. Ini dasar ya sebelum kita masuk bagaimana entry dan exit. Kalau misalkan kita ngelihat ada hammer, ini ada hammer ya. Hammer ini ada yang kebalik, ada yang benar-benar palanya di atas dan palanya di bawah. Ini disebut hammer. Candle hammer. Ini sering sekali pembentukan reversal candle adanya pembentukan hammer. Jadi kalau ada hammer, kita antisipasi bahwa di situ akan adanya pembalikan arah. Baik itu kepalanya di bawah atau kepalanya di atas. Nanti bagaimana tekniknya kita bahas. Kalau candle ini yang tidak ada bodinya, ini yang kita sebut doji. Ya, dia nggak punya badan, nggak punya, dia seperti batang-batang aja, doji. Lalu ini adalah long body. Long body di sini kalau saya bilang ini short body. Kalau ini saya bilangnya candle short body. Ya. Terus ini ada short candle, beda dengan short body dan short candle. Kalau short body dia punya ekor yang panjang. Nah, istilah ekor ini saya sebut juga sebagai shadow. Jadi kalau misalkan saya bilang shadow itu berarti ekor, ya. Di sini ada short candle. Short candle ini candlenya kecil, bodinya kecil, lalu ekornya juga kecil. Nah, biasanya short candle ini ada ngebentuk di bawah, ini bisa jadi reversal. Katakanlah dia bergerak dari atas turun ke bawah. Bergerak turun ke bawah, lalu di bawah ada short candle, ini antisipasi jadi reversal. Apa yang harus dilakukan? Ketika ada candle yang memiliki low atau ekor paling rendah, itu langsung dijagain. Nanti ada beberapa jenis candle yang harus diantisipasi. Jaganya gimana? Anda pakai garis horizontal atau Anda bisa pakai garis lah. Low-nya dijagain, high-nya dijagain. Ya, high-nya dijagain. Price action terjadi apabila high dari candle yang memiliki low paling rendah ini dilewati naik. Ya. Apabila ada candle yang memiliki ekor yang paling rendah, apabila high candle itu dilewati naik, itu menjadi reversal. Saya gambarkan dia di bawah membentuk short candle, lalu dia bergerak naik. Ini valid jadi reversal ketika bergerak terus naik ke atas. Ya. Terus apabila membentuknya ada short body atau short candle seperti ini, apakah ini sudah reversal? Belum. Kalau di bawah ada hammer, apakah itu sudah reversal? Belum. Karena baru menjadi potensi reversal. Adanya pembentukan salah satu jenis candlestick reversal. Valid jadi reversal. Reversal itu pembalikan arah ya. Bagi Anda yang belum tahu reversal, reversal itu pembalikan arah. Valid jadi reversal apabila high-nya dilewati naik. High-nya dilewati. Itu adalah reversal. Ya, saya akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada Marubozu. Candle Marubozu ini tidak ada ekor. Mulai dari open market di bawah ya, sampai dengan closing market di atas, ini market dikuasai buyer sehingga harganya naik terus, naik terus, naik terus. Dan tendensinya apabila Anda menemukan candle-candle Marubozu biasanya saham-saham yang arah ya. Saham-saham yang arah membentuknya biasanya Marubozu. Tendensinya candle selanjutnya berpeluang atau memiliki probability yang cenderung akan melanjutkan naik. Ya, cenderung melanjutkan kenaikannya. Sebaliknya, apabila Marubozunya merah, dia tidak ada ekor, dia terus turun ke bawah. Ini saham-saham yang ARB. Tendensinya candle selanjutnya akan bergerak turun ke bawah. Oke. Satu yang harus Anda pahami juga, apabila ada pergerakan candle
pembentukan candle reversal, Anda harus langsung jagain high dan low-nya. Katakanlah candle hammer terbentuk di bawah, bergerak dari atas turun ke bawah, bergerak dari atas turun ke bawah, di bawah membentuk hammer. Mau itu palanya warna hijau, mau itu palanya warna merah, bebas. Itu namanya hammer. Harus diantisipasi. Apa yang harus kita lakukan? Pakai garis, low-nya dijagain. Perlu saya informasikan juga bahwa support dan resisten itu diambil dari high dan low. Maka dengan kita garis low dari candle hammer ini kita menempatkan support, ya. Kita menempatkan support di level paling rendah atau level low dari candlestick terakhir yang memiliki candle yang membentuk paling rendah, itu kita sebut low, dan low-nya itu kita jadikan level support, ya. Lalu high-nya kita jagain, sometimes juga ada ekornya nih di atas. Nah, whatever ya, apabila ada ekor ataupun tidak ada ekor, Anda harus high-nya itu dijagain. Nah, high-nya dijagain. Apabila candle selanjutnya bergerak turun ke bawah, maka dia akan lanjut turun ke bawah. Maka kita antisipasi penurunannya dengan stop loss. So, udah kebalikannya, kalau misalkan dia bergerak naik, disinilah price action kita untuk entry. Bagaimana entry-nya? Tempatkan satu tick atau dua tick di atas high dari candle reversalnya. Katakanlah candle reversalnya di level 100 misalkan, ya. Low-nya di level 90. Low-nya di level 90, high-nya di level 100. Naik satu poin atau naik satu tick, Anda bisa entry, ya. Ketika naik satu tick atau satu poin dari high reversal candlenya ini, Anda bisa entry, Anda bisa buy. Stop loss-nya Anda turunkan satu tick atau dua tick dari level support. Jangan pernah menempatkan stop loss sejajar dengan level support, ya. Karena level support ini adalah level psikologis. Nanti kita bahas apa namanya, supply and demand dari resisten dan support. Sering terjadi ketika harga menyentuh level supportnya, turun ke bawah, lalu besoknya atau mungkin saat itu juga turun ke bawah, dia rejection naik ke atas, dia meninggalkan ekor di sini. Kalau kita menempatkan stop loss sejajar dengan support, stop loss kita kena, harga naik ke atas. Karena ada historical di harga support, ya. Beli katakanlah di harga 90. Ketika harga bergerak turun ke bawah ke harga 90, saya beli di 90 lalu naik ke atas ke 100, saya cuan nih. Lalu ketika harga turun lagi ke 90, saya beli lagi dengan harapan harga naik ke atas. Nah, ini membuat supply and demand tidak seimbang di area-area support. Maka jangan tempatkan stop loss sekali lagi di level support. Turunkanlah satu tick atau dua tick di bawah level support. Ya, ketika harga bergerak turun ke bawah, di bawah ada pembentukan reversal, breakout atau break dari high reversal candlenya, kita bisa entry. Mas Alfian, entry-nya ketika market sudah closing atau market masih running? Kita agresif ya, kita agresif ketika market masih running atau candlenya masih bergerak, ya. Katakanlah seperti ini, saya gambarkan. Candlenya masih bergerak nih, candlenya masih bergerak, dia break dari high candlenya ini satu tick atau dua tick, kita bisa entry. Low-nya kita jagain, untuk dijadikan support. Satu tick atau dua tick di bawahnya dijadikan level stop loss. Ya, sekali lagi, satu tick atau dua tick, maksimal 3 tick bisa Anda jadikan level stop loss. Oke, semoga bisa dipahami. Next, di sini ada beberapa candlestick pattern. Sebelum saya bahas candlestick pattern, ada yang namanya candlestick pattern, ada yang namanya chart pattern.
Dari 10 kali pembentukannya, 7 diantaranya berhasil, 3 diantaranya tidak berhasil. Jadi jangan kepedean. Kalau Anda melihat ada falling wedge, wah ini sudah jadi falling wedge. Wah ini ada harami, ada bullish harami. Wah ini ada engulfing. Jangan kepedean, besoknya valid langsung naik. Dan Anda langsung all in di sana. Ingat, dari 10 kali pembentukan, 7 diantaranya berhasil, 3 diantaranya bisa gagal. Maka kita berbicara tentang probability. Probability-nya, kecenderungan, makanya kita diperkenalkan jenis-jenis candlestick pattern karena memiliki probability yang tinggi dibandingkan 50%. Setiap ada pembentukan pattern candle atau chart pattern akan selalu mengalami kenaikan ataupun penurunan sesuai dengan patternnya masing-masing. Ada pattern bearish dan ada pattern bullish. Yang pertama ada doji. Setiap kali ada pembentukan candle doji di atas ataupun di bawah, antisipasi. Pergerakan dari atas turun ke bawah membentuk doji, langsung diantisipasi dengan katakanlah membentuk doji ya. Saya ambil doji ini, low-nya dijagain, high-nya dijagain. Apa yang harus kita lakukan? Wait and see sampai adanya pembentukan candle baru. Ya, ini bergerak turun ke bawah nih. Dia bergerak naik ke atas melewati high dari candle doji-nya, kita entry. Makanya Anda suka lihat saja saya yang saya sering share ya. Saya carinya selalu ada reversal. Disitulah kita entry ya. Di bawah ada pergerakan naik ke atas, high-nya dilewati 1 tick atau 2 tick, Anda bisa entry. Low-nya kita jadikan support. 1 tick atau 2 tick di bawahnya kita jadikan stop loss. Ya. Nah, selanjutnya ada hammer. Saya bahas dulu ketika bergerak dari bawah ya, ada doji di atas bergerak dari bawah, katakanlah naik ke atas, di atas ada doji, Anda langsung jagain high-nya, jagain low-nya. Candle selanjutnya bergerak kemana? Kalau misalkan dia bergerak ke bawah, low dari candle ini ya, 1 tick dari candle doji-nya dilewati turun ke bawah, kita cut loss. Atau sorry, bukan cut loss, taking profit. Katakanlah kita udah beli di bawah ya, di atas ada doji, kita taking profit. Oke. Selanjutnya ada hammer. Hammer tadi udah kita bahas ketika ada pergerakan, katakanlah dari atas, dari bawah naik ke atas, di atas ada hammer, Anda harus jagain low-nya, jagain high-nya. Ini ada high-nya dikit nih. Candle selanjutnya dia bergerak kemana? Kalau dia bergerak turun ke bawah, disinilah waktu kita untuk taking profit, cari reversal swing high-nya. Ya. Nah, ini juga ada inverted hammer. Nih kita perhatikan inverted hammer. Dia bergerak dari atas turun ke bawah. Ya, perhatikan low-nya sorry, high-nya makin lama makin turun. Ya, low-nya juga lama-lama turun ya. Dan apabila high-nya dilewati, ini jadi reversal. Price action-nya adalah ketika high-nya itu di break, kita bisa entry. Low-nya dijagain untuk jadi support. Apabila dia bergerak turun ke bawah, maka kita cut loss. Berarti tidak sesuai harapan. Namun apabila dia breakout-nya ke atas, kita bisa entry ya. Taking profitnya besok kita belajar taking profit lebih detail. Selanjutnya ada harami. Harami ini ada anaknya ya di sebelah kanan. Jadi ada pergerakan. Ini ada bullish harami, pergerakan dari atas turun ke bawah. Di bawah ada pembentukan candle. Lalu selanjutnya ada candle yang memiliki high dan low tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah daripada candle mother bar-nya. Ini yang kita sebut candle mother bar. Ya, ini disebut mother bar. Candlenya lebih tinggi dan lebih rendah. Ini adalah candle mother bar. Di video sebelumnya saya juga udah sering share di Telegram ya, video saya tentang harami. Bagaimana price action-nya untuk harami?
Apabila high mother bar-nya dilewati, baru kita boleh entry. Low-nya kita jadikan level stop loss. Level support. 1 tick atau 2 tick di bawahnya kita tempatkan untuk kita jadikan level stop loss. Ya. Sama ketika bearish harami, ya. Dia bergerak dari bawah naik ke atas. Dari bawah naik ke atas, di atas ada harami. Langsung kita jagain. Low-nya kita jagain pakai garis, high-nya kita jagain pakai garis. Kita tunggu sampai dia break out. Kemana? Breakdown atau breakout up, ya. Ketika dia break up, maka masih ada potensi dia akan terus melanjutkan. Boleh kita entry. 1 tick di atasnya kita boleh entry. Tapi dengan begini kita harus antisipasi anaknya warna merah. Ini tendensinya dia turun ke bawah. Apabila low-nya dilewati, dia akan terus turun ke bawah. Nah, sometimes juga ada beberapa pergerakan harami yang memiliki anaknya itu banyak. Jadi dia bergerak masih di dalam range mother bar-nya. Apa yang harus kita lakukan seperti ini? Ketika kondisinya seperti ini, wait and see. Sampai benar-benar dia breakout dari mother bar, baik itu naik ataupun turun. Oke. Harami ini istilah kata lainnya inset bar. Ya. Inset bar itu harami. Anaknya ada di kanan. Ada lagi outset bar. Outset bar ini sama dengan engulfing. Engulfing sama harami ini hampir sama. Ada mother bar-nya, ada anaknya. Lainnya, bedanya, kalau harami anaknya ada di depan. Tapi kalau engulfing anaknya ada di belakang. Katakanlah dia bergerak dari atas turun ke bawah. Di bawah seperti ini. Lalu dia nge-gap turun. Dia open di sini. Lalu dia naik ke atas. Jadi dari engulfing. Resistance-nya bagaimana? Sama. Low-nya dijagain jadi support. High-nya dijagain jadi resisten. Sometimes pun saya suka buat suggest BOB. Tapi BOB-nya kok dari candle. Nah, ini BOB reversal. Katakanlah ada engulfing, saya pasti BOB suggest-nya. Kalau saya pun saya ingin buat suggest engulfing, saya akan suggest-nya BOB. Katakanlah high mother bar-nya ini di 100. Ya. Di 101 atau 102 saya jadikan BOB. Buy on breakout. Buy on breakout itu ketika candle bergerak naik ke atas, candle selanjutnya bergerak naik ke atas, dan tutup di atas high dari mother bar-nya, itu sudah jadi valid reversal engulfing. Ya. Engulfing ini apakah sudah menjadi reversal, Mas Alfian? Belum. Engulfing, harami, lalu hammer, ya, Pershing line itu masih candlestick pattern, potensial menjadi reversal. Belum menjadi reversal. Valid menjadi reversal apabila candle engulfing high-nya di break naik ke atas. Itu jadi reversal. Ya, seperti yang saya contohkan ini. Low-nya dijagain untuk support, 1 tick atau 2 tick di bawahnya kita tempatkan untuk stop loss. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya juga kalau misalkan dia bergerak dari bawah, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, lalu di atas ada engulfing, kita langsung jagain. Low-nya kita jagain high-nya. Katakanlah kita sudah entry di bawah. Katakanlah kita sudah entry di bawah, lalu di atas ada engulfing, kita wait and see. Apabila dia bergerak turun ke bawah melewati low-nya, maka ini adalah reversal engulfing. Reversal pattern engulfing. Apa yang harus kita lakukan? Taking profit. Walaupun belum sampai target, ada engulfing di atas, taking profit. Nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Pershing line ini bagian dari candlestick pattern. Apa sih Pershing line itu? Ada satu candle terakhir yang memiliki low paling rendah, dan apabila candle itu tutup melewati setengah dari range sebelumnya, dari range candle sebelumnya, maka disebut Pershing line. Pershing line juga
masuk dalam kategori candlestick pattern. Ya. Apabila ada pergerakan dari atas turun ke bawah, lalu di bawah membentuk candle naik ke atas dan dia closing. Persing line ini harus closing ya. Kalau masih running itu belum bisa dibilang persing line. Kalau dia closing melewati range setengahnya, nah ini range. Ini high-nya, ini low-nya, ini setengahnya kan di sini, garis hitam ini. Dia melewati range setengah dari candle sebelumnya, ini disebut persing line. Price action-nya bagaimana? Strategi entry-nya bagaimana? Sama. Ketika pembentukan persing line, kita nggak boleh kepedean langsung naik ke atas. Sebaiknya gunakan strategi buy on breakout. Apabila candle selanjutnya bergerak naik ke atas, satu tick di atas dilewati, maka kita boleh entry. Stop loss-nya kita tempatkan satu tick atau dua tick di bawah supportnya, ya, di bawah low dari candlestick yang memiliki harga atau level paling rendah. Satu tick atau dua tick di bawahnya kita tempatkan sebagai stop loss, ya. Selanjutnya ada Morningstar. Morningstar ini short candle. Kalau dia membentuknya di bawah, ini jadi Morningstar. Kalau dia membentuknya di atas, ini jadi Evening Star. Sama, prinsipnya sama. Dan apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau saya nemu Morningstar ya, short candle di bawah, ini kan jadi reversal. Jagain langsung. High-nya dijagain, low-nya dijagain. Dia breakout dari high-nya, saya langsung entry all in. Kenapa? Ketika ada Morningstar, saya entry all in. Karena range-nya kecil, Pak. Risk-nya kecil. Beda dengan engulfing, beda dengan hammer, beda dengan persing line. Kalau kita ukur, ya, dari high-nya, dari high ini, sampai dengan dia turun ke bawah ke level supportnya, ini bisa lebih dari 3-5%. Hammer pun juga sama. Ketika kita entry, ketika dia break naik atas ya, dia naik atas, turun ke bawah, ini supportnya, ini bisa lebih dari 3%. Tapi kalau Morningstar, ini kan short candle, candlenya kecil. Biasanya candlestick Morningstar ini, ya, candlestick short candle ini tidak lebih besar dari 3%. Artinya biasanya nggak lebih lah dari 3%. Dengan asumsi saya begini, risk saya 3%. Saya bisa dapatkan peluang cuan ke atas ini lebih dari 5%. Bisa dipahami maksud saya? Risknya 3%, profitnya bisa lebih dari 3%, bisa sampai 3%, bahkan bisa sampai 5% lebih, bisa 10% dan seterusnya. Maka biasanya saya kalau melihat Morningstar, budget yang saya alokasikan untuk saham itu yang biasanya saya pembelian bertahap, saya nggak pembelian bertahap, langsung aja all in. Biasanya gitu. Nah, strateginya sama. Low-nya dijagain, high-nya dijagain. High-nya di break, dilanjut naik ke atas. Kita make money di situ. Selanjutnya ada three-wit soldiers. Three-wit soldiers ini adalah pembentukan pattern memang. Tapi saat terjadinya three-wit soldier ada indikasi atau potential direction dia lanjut naik ke atas. Ya kalau saya sih udah telat. Ya harusnya kenaikan ini kita udah cuan. Kenapa udah cuan? Kalau tadi saya bilang ketika ada candle yang memiliki low paling rendah, ini low paling rendah, ya kan? Low-nya paling rendah. Dan high-nya dijagain, nah ini jadi harami. Sama aja dengan harami kan? Kalau kita lihat dari studi kasus gambar ini. Ada anaknya nih dua di dalam. Breakout dari high mother bar-nya kita entry. Satu tick atau dua tick di bawah low candle-nya kita jadikan level stop loss. Nah, naik ke atas kita udah cuan. Nggak perlu tunggu adanya pembentukan three-wit soldier. Ya, prinsipnya ada candle memiliki low paling rendah, apabila high candle itu dilewati naik ke atas, tendensinya candle selanjutnya dia akan bergerak naik ke atas. Ya. Nah, selanjutnya ada Hikake. Hikake ini agak jarang saya temukan ya, cuman memang beberapa kali ada pembentukan Hikake. Namun nggak perlu pusing dengan Hikake ini.
Sama, prinsipnya sama, strategi entry-nya juga sama. Ada biasanya dia bergerak katakanlah dari atas turun ke bawah. Turun ke bawah ya sama, low-nya dijadiin support, high candle ini jadiin breakout. Atau dia membentuknya dari biasanya dia bergerak dari bawah ke atas. Nih kakek ini melanjutkan biasanya nih. Dia bergerak naik ke atas, di atas dia konsolidasi kan, membentuk, tadinya saya pikir atau kita pikir mau membentuk pattern ya, ada penurunan konsolidasinya, koreksinya turun ke bawah, ternyata dia membentuk IKK. Ya tetap aja low, ada candle yang membentuk low, di sini ada hammer. Ini kita bisa jadikan acuan. Atau ketika dia bergeraknya dari bawah naik ke atas, ini kan ada resisten. Resistennya dilewati, kita bisa entry. Nah, kalau pada studi kasus gambar ini nggak perlu sampai high-nya ini dilewati. Ketika ada candle mother bar, ya, ini kan ada mother bar nih. High-nya dilewati, ya, inside bar-nya dilewati, maka kita udah bisa entry. Validnya sebetulnya ketika dia breakout dari resistennya. Stop loss-nya di mana? Ya jelas stop loss-nya ini, low ini kita jadikan support terdekat, satu tick atau dua tick di bawahnya kita jadikan level stop loss. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah candlestick hammer, ya, ini seperti palu. Ini adalah contoh pembentukan di chart di saham ERA pada tanggal 8 Juni 2021. Ada pembentukan hammer. Bisa kita perhatikan low-nya kita jagain, dia bergerak turun ke bawah. Ada pembentukan hammer di bawah, low-nya kita jagain. High-nya langsung kita jagain. Candle selanjutnya besok break dari high, hammernya kita bisa entry. Stop loss-nya satu tick atau dua tick di bawah dari level supportnya atau candle hammernya. Di atas kita bisa taking profit. Saat ini kita belajar bagaimana entry-nya dulu. Saat ini ada inverted hammer. Ya, inverted hammer dia adanya di bawah, ya. Palanya di bawah. Beda dengan hammer yang tadi. Kalau hammer yang tadi palanya di atas, tapi kali ini palanya ada di bawah. Nah, gambar ini salah. Kenapa salah? Inverted hammer itu terbentuknya di bawah. Artinya dia bergerak dari atas turun ke bawah, lalu di bawah dia jadi inverted hammer, sempat di bawah turun ke bawah lalu dia naik ke atas. Nah, ini ekornya naik ke atas, tapi dia membentuknya di bawah. Dia bergerak naik ke atas. Ini inverted hammer. Tapi pada gambar studi kasus ini salah. Ini jadinya shooting star. Shooting star itu hammer kebalik tapi pembentukannya di atas, ya ini. Ini shooting star. Nanti ada gambar contohnya. Ini shooting star. Dengan begitu sama aja. Kalau misalkan kita whatever lah sama nama. Dulu saya waktu belajar saya nggak penting nama. Yang penting saya tahu prinsipnya dan saya tahu polanya, saya tahu bentuknya. Apabila ada candle, ya, membentuk candle hammer di bawah, kita jagain dia bergerak naik ke atas. Ini hammer nih, hammer. Dia bergerak naik ke atas. Tapi kalau dia membentuk hammernya di atas, dia cenderung akan turun ke bawah. So, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah terlanjur beli di atas? Katakanlah Anda FOMO nih. FOMO. Kan pasti kan candle naik dulu nih, hijau. Naik ke atas kan gini kan. Lalu Anda FOMO, disangkain mau arah. Disangkain mau arah, Anda beli di menjelang arah. Lalu kebanting turun ke bawah. Enggak cut loss. Apa yang harus Anda lakukan? Biasanya begitu. Jagain low hammernya. Jagain low hammernya. Apabila dia breakdown dari low candle hammernya itu yang di atas, dia tendensinya bergerak turun ke bawah. Jadi kalau Anda sudah terlanjur beli di atas, ya, terus low candlenya
itu dilewati terus turun, maka Anda harus cut loss, jangan nahan-nahan posisi. Sebaliknya, apabila Anda udah punya barang di bawah, di atas ada pembentukan seperti ini, Anda langsung taking profit, jangan ditahan-tahan, jangan berpikir nanti naik lagi, nanti naik lagi. Jangan halu, trading jangan berdasarkan harapan, nanti harapan itu berubah jadi halu. Fata morgana di market, di chart, itu bahaya. Jadi Anda harus objektif, Anda harus melihat di mana letak harga saat ini dan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang terbentuk. Ada reversal, buang. Jelas ya. Terus di sini ada doji. Dia nggak punya body, tapi batang-batang aja. Ini adalah doji-doji yang kita lihat ini adalah ARA. Doji ini doji ARA. Naik ke atas, dia langsung loncat, langsung closing. Loncat, naik opennya langsung closing. Opennya langsung closing, ini ARA. Nah, yang ditanda panah ini adalah doji hammer. Ya, ini ada beberapa jenis candle doji yang mohon maaf saya harus gambarkan dan mohon maaf juga gambarnya seperti salib. Ya, ada juga inverted doji hammer. Inverted doji hammer ini seperti salib kebalik. Nah, dimanapun pembentukannya, baik itu di bawah ataupun di atas, harus jagain high-nya, jagain low-nya, break-nya kemana. Kalau candlenya bergerak dari atas turun ke bawah, lalu di bawah ada doji, jagain high-nya, jagain low-nya. Next candle dia bergerak naik ke atas, kita bisa entry. Low-nya kita jadikan support. 1 tick atau 2 tick di bawahnya kita jadikan level stop loss. Oke. Ini ada Marubozu. Marubozu bullish seperti yang saya jelaskan sebelumnya, market dikuasai buyer. Ketika open langsung dibawa naik ke atas. Sampai akhirnya market closing tanpa turun ke bawah. Biasanya kan market naik ke atas gini ya. Naik ke atas lalu menjelang closing dia dibanting turun. Nah, ini ada ekor naik ke atas. Ada ekornya. Nah, ini kali ini enggak. Dia full Marubozu. Selanjutnya ini ada Marubozu bearish terbaliknya ya, merah. Nah, ini contoh candlestick Marubozu. Nah, bagaimana cara entry dan exit untuk candlestick yang terbentuknya Marubozu? Ada beberapa kasus ketika terjadi Marubozu memang dia lanjut naik ke atas nih. Lanjut naik ke atas. Nah, ada juga beberapa kasus Marubozunya balik ke bawah. Artinya berlawanan arah, aksi taking profit. Candle selanjutnya. Apa yang harus Anda lakukan? Biasanya kalau Anda arah hunter ya, baik atau enggak, ya enggak masalah kalau Anda bisa siap dengan resikonya. Tapi saran saya, turun 3% buang. Karena ini yang akan terjadi kalau misalkan Anda tahan-tahan. Ini ada contoh. Ini ARB nih, turun ke bawah ya. Mungkin sempat dibawa turun. Ini katakanlah kita sebaliknya aja ya. Lalu dia dibawa naik lagi ke atas. Nah, untungnya dia turun lagi. Kalau kita transaksi sell, kita mungkin bisa tetap cuan. Cuma masalahnya di saham kan nggak ada sell. Kita hanya bisa beli. Sellnya kalau punya barang. So kalau misalkan Anda cari saham-saham ARA atau Anda seorang ARA hunter, trader ARA hunter, boleh, tidak ada yang melarang. Ini saya cuma harus sering-sering berpesan bahwa turun 3% buang. Kenapa harus turun 3% buang? Karena kalau Anda mencari low supportnya, ini terlalu jauh. ARA itu bisa 20%. ARA paling kecil itu 9%. Itu ARA paling kecil. Kalau Anda di saham-saham yang ARA-ARAnya 20%,
Ya masa Anda mau cut loss 20%? Ya kan nggak mungkin. Jadi turun 2% atau 3% berarti dia udah cenderung seller menguasai market ketika itu. Anda buang dulu. Nanti ketika Anda pantau lagi dia mulai bergerak naik lagi, Anda boleh beli lagi, buyback. Jangan sampai Anda beli arah besoknya turun 2% 3%, tradingnya berdasarkan harapan. Ntar juga naik lagi, udah tungguin dulu deh. Ternyata makin turun, makin turun, makin turun. Iya kalau misalkan ARB-nya hari itu doang. Kalau HRB-nya berjilid-jilid beberapa hari, wah, pusing kanan kiri depan belakang ya. Jadi kalau misalkan ada Marubozu, tendensinya dia melanjutkan continuation. Ini adalah candlestick harami atau istilah lainnya disebut juga inset bar. Ada anaknya di depan. Ini memiliki real body lebih panjang dan lebih rendah. Ini ada punya anak harami ya. Ini adalah contoh harami. Apabila ada candlestick, nah ini kita lihat ada dua candlestick pattern. Di sini ada hammer. Lalu katakanlah Anda udah entry di sini. Ya kan udah break kan? Udah sempat break walaupun ekornya aja. Low-nya dijagain. Katakanlah Anda tempatkan stop loss-nya di sini. Ini support, Anda tempatkan stop loss-nya di sini. 1 tick atau 2 tick di bawahnya katakanlah ya. Lalu candle selanjutnya membentuk harami. Nah, ketika membentuk harami, Anda langsung naikkan stop loss-nya, Pak. Naikkan stop loss-nya di mother bar-nya. Karena ketika mother bar-nya di breakdown, dia lanjut turun ke bawah nih. Ini yang ditakutkan. Naiknya untuk turun, kasusnya ini. Naiknya untuk turun. Hati-hati. Nah, terus ketika Anda belum punya barang ataupun Anda sudah punya barang tapi Anda mau tambah muatan, boleh. Yang penting ada patternnya. Ini ada pattern kedua, ada harami. Dia break up ke atas ya, breakout ke atas, kita bisa tambah muatan di sini. Targetnya di mana? Untuk sementara saya perkenalkan targetnya di resisten. Carilah resisten-resisten atau ujung dari high candle untuk kita tempatkan sebagai target profit. Oke. Di sini selanjutnya ada outset bar atau engulfing. Kalau harami itu inset bar, anaknya di depan di sebelah kanan. Tapi kalau outset bar atau engulfing, anaknya di sebelah kiri. Nah, ini pergerakan ada turun ke bawah. Dia turun ke bawah, lalu di bawah ada pembentukan low-nya paling rendah, high-nya paling tinggi. Nah, ini dijagain langsung, Pak. Besoknya, apabila high-nya dilewati naik ke atas, Anda bisa entry 1 tick di atas high dari mother bar-nya. Low-nya dijagain. Tempatkan 1 tick atau 2 tick di bawahnya sebagai stop loss. Nah, lanjut naik ke atas ya. Ya. Kita cari. Oke. Nggak ada lagi. Ya, intinya kalau misalkan Anda ngeliat engulfing ataupun harami, Anda harus confirm dulu candlenya. Harus breakout dulu. Dia breakoutnya ke atas atau breakoutnya ke bawah. Kalau breakoutnya ke atas berarti dia lanjut ke atas. Kalau breakoutnya ke bawah, dia lanjut ke bawah. Prinsipnya gitu aja. Jadi jangan langsung kepedean. Ada engulfing nih langsung entry. Oke. Ini adalah beberapa jenis pattern candle. Nah, ini yang harus dipahami nih. Ini hammer, temennya shooting star. Nah, ini shooting star yang saya bilang tadi kalau membentuknya di atas ini namanya shooting star. Kalau kebaliknya di bawah, ini namanya inverted hammer. Ya. Nah, hammer temennya, nah, pasangannya hammer itu hedging man. Hedging man ini dia hammernya benar-benar kepalanya ada di atas, tapi pembentukannya beda. Hammer yang disebut hammer dia membentuknya di bawah. Tapi kalau hedging man membentuknya di atas.
Nah, inverted hammer dia membentuknya di bawah. Kalau misalkan shooting star membentuknya di atas. Ini sebetulnya sama jenis candlenya, tapi beda penempatan terbentuknya aja. Terbentuknya beda tempat. Terus morning star ini short candle. Nah, kalau di atas ini jadi morning star. Ini engulfing di bawah, namanya bullish engulfing, tendensinya dia bergerak naik ke atas. Nah, kalau bentuknya di atas ini namanya bearish engulfing. Nah, ini Pershing line di bawah. Pershing line itu yang dia closing melewati range dari setengah candle sebelumnya, namanya Pershing line. Tapi kalau itu terjadinya di atas, ini namanya drag float cover. Ya. Terus selanjutnya ada three wheat soldiers. Nah, kalau di bawah ini three wheat soldier, kalau three black crows dia di atas membentuknya. Oke. Ini bagaimana cara entry-nya? Ini lebih saya detailkan di sini. Apabila ada pergerakan ya, dia bergerak turun ke bawah, katakanlah dia bergerak turun ke bawah, di bawah membentuk engulfing, bagaimana price action-nya? High-nya dijagain, low-nya dijagain. Dia breakout high-nya, kita bisa entry. Stop loss-nya 1 tick atau 2 tick di bawah dari support-nya. Hammer juga sama. Ketika pergerakan dari atas turun ke bawah, di bawah membentuk hammer, high-nya dijagain, low-nya dijagain. Candle selanjutnya open kan? Candle selanjutnya open nih, open di sini. Lalu dia bergerak naik ke atas, dia melewati high hammernya, 1 tick aja atau 1 poin aja, Anda boleh entry. Stop loss-nya Anda tempatkan 1 tick atau 2 tick di bawah dari low supportnya. Inverted hammer sama. Kita lihat candle yang paling rendah yang mana? Candle paling rendah ini berarti low-nya dijagain. High-nya yang mana? High-nya saya pakai ekor dari inverted hammer-nya. Breakout dari ekor inverted hammer-nya kita bisa entry. Ya. Nah, saat ini Anda melihat ada pergerakan saham ABCD turun ke bawah. Ya. Anda harus mencari saham-saham yang mengalami penurunan korektif. Sekilas saya harus perkenalkan ada tren atau pola cangkul. Ada pola cangkul bullish dan pola cangkul bearish. Pola cangkul ini pergerakannya dia naik ke atas, lalu dia turun ke bawah. Ini korektifnya. Kita cari korektifnya untuk melanjutkan pergerakan naik ke atas lagi. Ini bullish trend. Tapi kalau bearish trend, dia bergerak turun ke bawah, naiknya untuk turun. Ini yang harus diantisipasi. Besok kita pelajari ini. Dow Theory, encoding Dow Theory. Lebih detailnya kita pelajari besok. Nah, kita cari pergerakan yang membentuk reversal dulu. Cari reversal. Nah, ketika Anda menemukan reversal, high-nya dilewati, ini jadi reversal. Stop loss-nya 1 tick atau 2 tick di bawah support. Apabila katakanlah ini ada ada resisten. Katakanlah targetnya di sini. Saya bisa gambarkan, katakanlah nih bergerak seperti ini, lalu dia turun ke bawah seperti ini, ya. Ini ada resisten di atas yang Anda jadikan target. Atau mungkin kalau Anda ikut suggest saya, ada suggest di resisten di atas, ya. Anda perhatikan, apabila Anda entry, lalu sebelum sampai dengan target sudah ada reversal, kembalikan arah, Anda harus cepat-cepat taking profit. Walaupun itu BEP, break even point, atau harga kembali ke harga beli Anda. Di situ ada reversal. Bagaimana masih maksudnya? Contohnya nih bergerak naik ke atas. Bergerak naik ke atas, kita asumsinya
ya, sampai ke target ini. Tapi nggak nyampe ke target ini, belum sampai ke target ini, udah ada reversal, kita harus buang, ya. Takutnya ini naiknya untuk turun. Besok kita pahami lagi tuh lebih detail. Takutnya naiknya untuk turun. Dan takutnya dia terus lanjut turun ke bawah. Kalau Anda masih tahan-tahan. Sering nih kejadian. Kan targetnya Mas Alfian kan masih di atas. Belum sampai di atas sudah ada reversal, nggak taking profit. Nah, kadang-kadang malah bukti yang tadinya profit malah jadi keseret, nggak mau cut loss pula. Nah, ini yang bahaya. So, ketika ada pergerakan naik ke atas dan di atas eh, ada reversal, ya di atas ada reversal, Anda harus taking profit. Selanjutnya kalau misalkan dia katakanlah nih apa namanya high-nya kita baru entry di sini. Lalu di candle kedua atau candle ketiga setelah kita entry, dia berbalik arah. Apa yang harus Anda lakukan? Ada dua opsi. Yang pertama, Anda boleh BEP. Ya, jual di harga beli Anda. Jadi Anda ruginya rugi komisi aja. Ya. Atau solusi yang kedua, Anda benar-benar harus tunggu dia breakdown dari support ini. Satu tick atau dua tick di bawah dari low reversal candlenya. Kalau dia turun ke bawah, ini ada candle yang ini kan jadi reversal sebetulnya. Pola candle reversal ini seperti ini. Swing. Dia naik ke atas. Nah, ini swing high-nya juga sama. Dan bergerak naik ke atas. Nah, ini kita lihat ada 3. Nah, ini sama seperti ini kan. Nah, sama. Swing high. Swing high. Ini swing high. Ini swing low. Formasinya, patternnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, ya ini kan ada indikasi dia reversal. Harusnya ini profit katakanlah nggak sampai 1% lah. Anda udah harus buang besoknya atau di menjelang closing. Boleh aja. Nanti jagain lagi high-nya. High-nya dilewati, dia naik ke atas, Anda bisa buyback lagi. Nah, Anda bisa buyback lagi. Makanya Anda harus liatin pembentukan candlestick. Yang pertama, saya sering bilang jangan beli saham kebanyakan. Beli saham kebanyakan susah mantaunya kan, ribet. Apalagi Anda mohon maaf nih seorang karyawan yang bukan full time trader. Anda sedang melakukan aktivitas apapun itu di luar market, market berbalik arah, Anda nggak ngerti. Yang harusnya cuan jadi nggak cuan. Ya, jadinya harus tetap dipantau-pantau. Sama analoginya seperti kita kan trading. Trading ini kan berdagang. Market ini kan pasar. Ya kan ketika kita open posisi berarti kan kita open toko di pasar kan. Kita open toko, kita beli barang di pasar. Kondisinya kalau kita beli untuk investasi, kita simpan di rumah, nggak masalah, nggak usah dipantau-pantau. Masalah ini kan Anda short term. Mungkin 2 hari, 3 hari, apalagi scalping. Kalau scalping, daily trade, Anda benar-benar nggak boleh tinggal itu market. Atau Anda punya toko nggak boleh tinggal. Analoginya ya kalau market lagi penuh, lagi volatile, pasarnya lagi rame, Anda buka toko, tokonya Anda tinggal. Anda tinggal, yang ada tuh toko dijarah orang. Ngambil barang tapi nggak ada yang bayar, rugi lama-lama kan. Analoginya seperti itu. So, ketika Anda menemukan ada pembentukan angle fix seperti ini, Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Yang jelas saat ini Anda harus tahu di mana Anda harus entry, mencari reversal. Dengan Anda disiplin menggunakan teknik candlestick pattern, beli di bawah, jual di atas, ini terpenuhi. Sudah tidak lagi Anda ikut-ikutan. Market lagi bergerak bullish, naik ke atas Anda beli. Anda beli di atas, bandarnya jualan. Yang punya barang banyak jualan di atas. Anda cuci piring di atas. Gigit jari udah parahnya lagi.
low-nya dilewati, low candle terakhirnya dilewati, Anda nggak mau cut loss. Nah, ini yang sering kejadian, minusnya 20%, 40%, 50%, Mas Alfian. Saya konsultasi portofolio dong. Saya lihat ada 5 lebih emiten di dalam satu portofolio itu minusnya lebih dari 30%. Apa yang saya harus lakuin, Mas Alfian? Ya mau gimana lagi? Ya wait and see udah. Berani nggak cut loss? Nggak berani, ya udah tungguin sampai saham itu naik lagi. Nanti di bawah ada reversal, Anda bisa average down. Teknik average down nanti kita bahas. Bisa dipahami ya bagaimana cara entry dan exitnya. Exit lebih ke stop lossnya. Ketika kita entry, kita harus berhadapan dengan stop loss. Setiap kali kita entry, kita harus berorientasi di mana saya harus exit, di mana saya harus stop loss, bukan di mana saya harus TP. TP itu di mana aja, Pak, Bu? Bisa 1%, 2%, 3%, Anda mau taking profit silakan. Tapi yang jadi masalah ketika transaksi Anda tidak sesuai dengan harapan Anda, kalau kita nggak tahu jalan keluarnya, kita nggak tahu buangnya di mana, yang ada keseret-seret. Kalau Anda tidak punya trading planning, saya selalu bilang maksimal 10% batasi kerugian Anda. Sama halnya jualan baju, modalnya 100 ribu. 3 bulan ada update terbaru, belum laku baju yang lama. Nah, kebetulan ada yang nawar 90 ribu. Apa yang harus Anda lakukan? Jual, cut loss. Biar modalnya 90 ribu itu untuk dibelikan saham atau produk yang lagi hit sekarang, yang bisa berpotensi menghasilkan cuan, daripada itu barang ditahan-tahan, rugi pikiran, rugi waktu, rugi duit. Nah, dengan kita membatasi profil resiko 10% maksimal resiko yang kita siap terima, dari 100% modal kita punya 10 kali kesempatan entry, Pak Bu. Nah, disiplin dengan pattern candle ini. Nggak mungkin dari 10 kali transaksi Anda gagal semua. Setiap hari kita belajar loh. Setiap hari ada teman diskusinya, ada mentornya. Masa iya 10 kali gagal? Kalaupun memang iya 10 kali gagal, apa yang harus Anda lakukan? Evaluasi. Tinggalkan market, tutup market, have fun. Lakukan apapun yang bisa membuat Anda terhibur. Lupakan market sejenak sambil Anda evaluasi. Ketika Anda mulai memutuskan untuk masuk market, Anda dengan menggunakan uang kecil, tidak uang besar. Ya. Baik lagi ke candlestick reversal. Ini adalah contoh reversal inverted hammer. High-nya dijagain, low-nya dijagain. Dia breakout dari high ekor hammernya, kita bisa entry. Stop loss-nya 1 tick atau 2 tick di bawah dari low inverted hammernya. Ketika Anda trading futures ya, koin, kalau Anda trading koin ya, crypto, lalu forex atau gold, komoditi lah, ada oil, komoditi atau indeks, trading indeks, itu transaksinya biasanya dua arah, bisa buy dan sell. Nah, kalau di saham kita kan lebih terfokus ke buy ya, ke beli. Jadi kita atau saya akan lebih fokus ke bagaimana beli. Tapi kalau Anda trading future, nah ini high-nya dijadikan resisten, low-nya dijadikan support. Dia breakdown support, Anda bisa transaksi sell di sini. Ya, transaksi sell. Targetnya turun ke bawah, support ke bawah, target. Nah, sebaliknya kalau di saham, katakanlah Anda sudah beli di atas nih, FOMO. Kalau jadi hammer kayak seperti ini, shooting star, nih hammernya kebalik ya, palanya di bawah. Low-nya langsung dijagain nih Pak Bu. Low-nya di breakdown, kita cut loss. Dan kalau Anda sudah punya barang di bawah, katakanlah sudah beli di bawah. Di atas ada pembentukan shooting star gini, Anda taking profit. Walaupun atau sekalipun belum sampai target. Takutnya nanti turunnya akan semakin dalam. Nanti ketika turun,
Di bawah dia ada reversal lagi, baru kita entry lagi pas di reversalnya. Kan jadi pola cangkul, naik ke atas, turun, buat naik lagi. Ya. Selanjutnya hammer, sama. Hammer ini biasanya ada ekornya. High-nya dijagain. Kalau misalkan ada ekor gimana Mas Alfian? Kita ngitungnya dari ekor atau narik garisnya dari ekor apa pas bodinya? Dari ekor, Pak. Karena ketika kita mencari support dan resisten, ya, ujungnya itu kan kita pakai ekor. Ekor high dan ekor low. Ekor low kita jadikan support, ekor high kita jadikan resisten. Maka dalam kasus ini dia bergerak turun ke bawah, high-nya dijagain, high-nya di break up, ya, high-nya break out naik ke atas, kita entry 1 tick atau 2 tick di atasnya. Lalu low-nya kita jadikan support 1 tick atau 2 tick, kita jadikan level stop loss. Katakanlah ini swing, ya, ini bergerak dari bawah naik ke atas, ya, di atas seperti ini. Nah, ini high-nya ini jadi target. Ya, simpel dulu. Saya ajarkan bagaimana cara entry dan exit, dan targetnya saya simpelkan, carilah resisten. Selanjutnya ada harami. Nah, ini harami. Sama ya. High-nya dijagain, low-nya dijagain, breakout high-nya kita bisa entry, 1 tick atau 2 tick di bawahnya kita bisa tempatkan sebagai stop loss. Nah, sama ketika untuk future, trading future, Anda jagain low-nya, jagain high-nya. Ya, Anda sell ketika low-nya di breakdown. Ya, stop loss-nya tempatkan 1 tick atau 2 tick di atas dari level resistennya. Bullish engulfing sama ya, mother bar juga kita tempatkan high-nya dan low-nya. Selanjutnya di atas juga ada bearish engulfing. High-nya jagain, low-nya jagain, pakai garis sinar horizontal kalau di trading view. Ya. Di sini ada morning star dan evening star. Sama, ini yang saya bilang kalau misalkan ada evening star dan morning star, saya biasanya all in. Kalau di saham kan adanya morning star, evening star saya harus jualan. Tapi kalau di futures, ya, transaksi futures Anda bisa sell turun ke bawah. Tapi kalau di saham morning star ya kita bisa buy. Ini bisa all in. Nah, range dari high-nya ke low-nya ini biasanya tidak lebih dari 3%, kurang dari 3%. Artinya saya asumsinya gini, saya punya risk kan 3%, ya, eh, peluang opportunity-nya, profitnya, rewardnya itu lebih dari 3%. Ya, katakanlah you mau nggak bisnis sama I, ya, resikonya kecil, nanti I kasih you profit yang 2 kali lipat dari modal you mau nggak? Ya, siapa yang nggak mau? Nah, inilah peluang candlestick Morningstar ini, short candle ini apabila terbentuk di bawah, ini menjadi opportunity buat kita make money yang biasanya risknya itu tidak lebih dari 3%. Ini menjadi salah satu candle favorit saya. Risknya kecil, rewardnya cukup besar. Ini Pershing Land, kita lihat dia turun ke bawah, dia setengah candlenya range-nya ini dilewati ya, range-nya dilewati. Nah, sama prinsipnya, high-nya dilewati dulu baru kita entry. Jangan langsung mentang-mentang ini Pershing Land langsung all in, jangan kayak gitu ya. Kita tunggu dia benar-benar valid breakout dulu dari high-nya, high candle reversalnya, biar ngebentuk 3 pola candle dulu ya, 3 pola candle swing seperti ini, dia naik ke atas. Di atas ada drag lot cover, kita bisa taking profit atau sell, entry sell ketika low-nya dilewati terus turun ke bawah. So kalau misalkan Anda seorang trader yang FOMO, ya, katakanlah udah sempat naik nih, kan sempat naik, pasti candlenya kan hijau nih, yakin saya ini candlenya pasti hijau.
Candlenya hijau Anda FOMO karena ngelihat ini tendensinya bergerak naik terus kan. Wah, ini lanjut naik nih ke atas. Ternyata menjelang closing ini dibawa turun ke bawah. Dibawa turun ke bawah dan akhirnya merah. Apa yang harus Anda lakukan? Low-nya dijagain. Low-nya besoknya di breakdown, buang. Atau Anda udah punya di bawah, eh, Anda melihat ada low-nya dilewati turun, maka Anda besok langsung buang. Kita perhatikan di sini low-nya semakin naik. Nah, ini low-nya semakin naik. Low-nya dilewati dan closing di bawah low ini, maka dia tendensinya terus turun ke bawah. Di sini ada three-wood soldiers. Kalau saya sih nggak pusing three-wood soldier. Saya langsung entry. Ini kan ada candle membentuk low paling rendah ya. Dia turun, 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 turun. Ini candlenya paling rendah dilewati. Nah, ini saya bisa entry langsung. Ini short candle. Bisa langsung entry saya. Nah, kebetulan 3 candle reversalnya, kelanjutan continuationnya menjadi three-wood soldiers yang makin mantap. Berarti makin valid ya. Oke, good luck untuk analisa-analisa Anda ketika Anda setelah melihat atau mempelajari teknik candlestick pattern. Boleh Pak, Bu, apabila ada yang belum dipahami dan belum dimengerti bisa diajukan pertanyaan. Silakan. Saya masih tunggu pertanyaan. Saya coba carikan contoh tadi kasusnya. Nah, ini adalah salah satu apa namanya analisa atau suggest berdasarkan candlestick pattern. Di sini ada hammer. Ya, di sini ada hammer, hanya sempat di break. Nah, ini kita tempatkan stop lossnya. Nah, ini support ada di 3.560 ya. Saya turunkan 2 tick, 3 tick ya. Di 3520 stop lossnya. Targetnya nanti kita pelajari targetnya. Yang jelas nih targetnya resisten-resisten ini kita bisa jadikan target dulu. Ya. Nah, ini ada reversal hammer. Perhatikan reversalnya, hammernya nih. Nah, cara nandainnya gimana? Anda pakai garis ini nih. Di icon kedua, pilih ada garis sinar horizontal. Low-nya dijagain hammernya. Nah, ini juga ada hammer kan. Hammernya dilewati, high-nya dijaga nih. High-nya dilewati, dia lanjut naik ke atas. Ini high-nya dilewati, dia lanjut ke atas. Ya. Nah, ini Pershing line. Ini di bawah Pershing line. Oke, kita coba cari lagi. Nah, ini hammer. Di video analisa saham saya, ya, saya analisa saham Nelly. Ada beberapa analisa-analisa saya tentang saham Nelly ini. Dan ini ada hammer. Low-nya saya jadikan support di 228. Nah, high hammernya dijadikan price action. Ketika breakout dari high hammernya kita bisa entry. Ya, selanjutnya ada lagi. Kita cari lagi. Nah, ini inverted hammer. Kepalanya di bawah. Nah, kalau Adro ini
ada breakout dari bullish flag ya. Saya coba cari lagi. Nah, ini juga nih sudah reversal MTK, juga ada potensi menjadi inverted head and shoulder. Tendensinya bisa lanjut naik ke atas nih. Anda boleh mulai akumulasi nih sebetulnya. Oke, ada pertanyaan lain, Pak? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri video kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan materi candlestick kali ini, dan besok kita pelajari Dow teori ya, bagaimana cara entry dan exit dan taking profit. Nah, kalau hari ini kan bagaimana cara entry dan exit untuk stop loss. Nah, besok kita pelajari bagaimana cara entry dan exit berikut dengan TP-nya di mana. Lalu bukan hanya sekedar mencari reversal. Kita harus tahu adanya kenaikan untuk turun dan turun untuk naik. Di mana sih cari reversal yang tepat? Nah, besok kita pelajari di materi Dow Theory. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Salam cuan selalu untuk Anda semua. Salam sehat selalu untuk semua. Saya Alfian, mohon undur diri sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.